Oke, terima kasih Pak Haryo. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Frans Budi Pranata ya. Mungkin kalau ada yang pernah yang senang belanja di Zalora ya, saya pernah menjadi direktur keuangan di Zalora ya, fashion e-commerce. Jadi topik AI ini sesuatu yang sangat menarik dan saat ini semakin lama semakin trending ya. Karena apa sih artificial intelligence? Mungkin kalau boleh ada yang chat gitu ya, artificial intelligence itu apa sih sebelum saya mengupasnya lebih dalam lagi ya. Jadi apa sih artificial intelligence? Jadi ini adalah sesuatu yang saya sudah pelajari dari beberapa tahun yang lalu, termasuk saya founder dari YouCoach Apps ya. YouCoach Apps itu adalah online coaching yang menggunakan AI, yang berbasiskan AI dan juga blockchain. Di mana kalau coach itu biasanya kan dibayarnya mahal ya. Jadi lewat aplikasi, aplikasi ini bisa menanyakan. Jadi pada saat orang mendownload, lalu dia ditanyakan dari industrinya apa sih, UMKM atau restoran atau manufacturing atau retail dan sebagainya. Dan akhirnya ditanya lagi masalahnya apa, keuangan, apa market pemasaran atau SDM dan sebagainya, baru akhirnya dirinci lagi sampai akhirnya nanti dikasih videonya. Oh, ternyata masalahnya mencari customer misalnya. Nanti akan ada keluar satu video bagaimana cara mencari customer. Ini salah satu contoh kecerdasan buatan di mana coachingnya dilakukan automation ya. Lalu contoh-contoh lain lagi apa misalnya? Saya ke Singapura, saya melihat bahwa di Hotel Raffles ya, di Hotel Raffles dia itu biasa kan kalau di Indonesia di restoran itu yang bikinin telur, yang ceplokin telur dan sebagainya itu kan manusia ya. Nah di Hotel Raffles di Singapura dia pakai robot. Jadi kita tinggal pesan mau telur mata sapi atau telur ceplok atau telur dadar gitu dan sebagainya sehingga dia yang membuat untuk customer ya. Jadi itu contoh-contoh sederhana. Dan saya lihat lagi di Singapura itu ada satu restoran, dia menggunakan semacam robot tapi dikasih kecerdasan intelligence itu masak nasi goreng ya, masak nasi goreng itu dengan robot ya, semacam robot tangan. Nah, jadi artificial intelligence juga kalau manusia kan disebut natural intelligence ya. Kalau artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan dan malah nanti kalau di tahun 2030, 2040 ya, ada namanya super artificial intelligence di mana robot ini bisa bikin robot yang lebih pintar daripada dirinya sendiri. Dan oleh karenanya robot ini atau artificial intelligence ini membuat pekerjaan yang rutin itu dilakukan oleh mesin ya. Nah ini saya start ya dengan menampilkan slide saya. Apakah sudah kelihatan? Ya sudah Pak. Sudah ya. Kelihatan Bang. Oke, ya. Jadi artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk mengotomasikan ya proses-proses yang berulang, termasuk bagaimana merubah teks menjadi audio, mengubah teks menjadi gambar, bagaimana membuat puisi, bagaimana membuat surat dan sebagainya itu diotomasikan sehingga sekarang begitu banyak hal itu bisa diotomasikan termasuk menulis buku ya. Sekarang kita bisa dengan mudah menulis buku dengan memberikan pointers dan sekarang ada namanya aitoolguru.com. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana kita bisa menggunakan ada ratusan tools untuk merubah teks menjadi audio, audio menjadi teks dan sebagainya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini ada satu contoh robot yang paling canggih. Kita dengarkan ya. Sorry. My name is John. Delighted to meet you, John.
Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course, I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Oh, absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Oke, jadi ini adalah robot yang paling canggih saat ini, di mana bisa berpenampilan cantik dan bisa menjawab manusia itu dengan lancarnya ya. Jadi ini akan menarik sekali, di mana manusia akan lebih dimudahkan dengan adanya robot yang berbasiskan AI ini. Dan istilah AI ini sebenarnya sudah jauh sejak tahun 1950 ya. Jadi ada yang namanya istilah ini pertama kali dikeluarkan, istilah artificial intelligence ini oleh John McCarthy tahun 1956 ya. Jadi pada saat satu conference. Dan tahun 1950 itu Alan Turing menerbitkan paper yang bagaimana menciptakan mesin yang bisa berpikir ya. Dan terus ya sampai akhirnya ada 1960 ada robot pertama yang dikeluarkan oleh General Motors dan seterusnya. Jadi lalu tahun 1997 ada IBM's Deep Blue yang mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov ya. Itu 1997. Jadi ini AI ini sejak tahun 1950-an dimulai. Jadi sesuatu yang sudah berkembang hampir 70 tahun. Dan apa dasar pembuatan AI itu? Ada 6 hal di sini, berdasarkan knowledge base, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan juga berdasarkan expert system expert, dan juga deep learning, pembelajaran yang mendalam, dan natural language processing, machine learning, dan computer vision. Jadi ke-6 hal ini yang digabung, dijadikan yang namanya artificial intelligence. Dan demand for AI itu terutama untuk kekuatan berhitung ya, mathematics ya, dan juga untuk mengolah big data. Bayangkan Zalora itu memiliki jutaan customer, bagaimana dia bisa tahu selera customer-nya itu yang paling disukai yang model seperti apa. Dan juga untuk algoritma ya, dan juga untuk investasi yang luas. AI itu digunakan untuk forex robot ya. Sekarang kita pernah dengar kalau kita bermain forex itu ada robotnya ya. Dan kalau kita chat, ada chatbotnya yang bisa membalas secara otomatis. Malah sekarang saya ditawarkan dari contact.com itu bagaimana kita bisa menghubungi ratusan customer dengan teks yang kita sudah disepakati dan bisa menggunakan suara kita ataupun menggunakan suara orang lain ya. Jadi semakin lama itu semakin murah, bayangkan. Harganya hanya 400.000, tapi kita bisa menghubungi 800 customer. 800 customer bisa dihubungi untuk menawarkan produk kita ya, produk atau jasa kita. Nah, sekarang penggunaannya selain daripada data science, machine learning, ini ada 5 hal ya untuk menaikkan revenue atau marketing seperti tadi. Bagaimana dengan teks yang diprogram
bisa disampaikan lewat audio dan menggunakan jaringan telepon bisa mendapatkan customer secara otomatis ya. Lalu yang kedua, untuk menghindari resiko non-compliance. Jadi kalau ada penggunaan kartu kredit yang illegal dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk mengurangi biaya ya. Karena contoh kalau di McD, KFC sekarang kita bisa order langsung dari layar ya. Langsung dari layar makanannya apa, minumannya apa, terus kita langsung bisa membayar dengan debit atau credit card sehingga akhirnya tidak perlu kasir, sehingga cukup chef-nya aja gitu ya. Lalu yang keempat adalah inovasi karena tujuannya untuk supaya perusahaan unggul ya. Contoh misalnya ada perusahaan retail ya, dia dalam displaynya itu ada kameranya sehingga dia bisa tahu customer-nya itu happy atau enggak dengan displaynya, apakah customer-nya itu usianya berapa tahun, gendernya laki atau perempuan, terus apakah dia bolak-balik nggak di situ, berapa kali bolak-balik dan sebagainya, sehingga akhirnya mendapatkan riset tentang customer-nya itu berapa lama dia di sana dan sebagainya. Dan overall itu speed to value, jadi kecepatan, terus manfaat, dan juga efisiensi ya. Efisiensi dari segi cost, selain daripada bisa menaikkan omset atau revenue. Dan sini kita bisa lihat ya, sekarang sudah banyak yang menawarkan untuk menggunakan penawaran menggunakan AI, sehingga kita cukup kasih kontaknya. Saya ditawarkan kalau saya ada ratusan kontak, dia bisa menelpon ya, kebetulan saya juga head of partnership di kampus Kwikiangi ya. Kalau kita pengen tahu alumni kita itu kan ada 16.000 ya, karena sudah 35 tahun, sudah 36 tahun, sehingga kita bisa menghubungi menggunakan AI call ya, di mana bisa menelpon menanyakan alumni itu sudah bekerja atau belum, bekerjanya di mana dan sebagainya. Jadi ini sangat efisien dibandingkan kalau kita menggunakan tenaga manusia untuk menelpon ya. Dan juga kita bisa men-trace ya footprints, jejak digital customer kita. Misalnya dia belanja online-nya di mana, terus dia melihat iklan kita di mana, terus dia nonton video di mobile-nya seperti apa. Seperti yang dilakukan oleh Google sebenarnya. Google itu menggunakan AI untuk mengetahui kita itu melihat website apa saja, kita itu sudah kunjungin tempat-tempat apa saja dan sebagainya, sehingga dia bisa tahu nih kita senangnya apa gitu ya. Terus app yang kita download itu apa, terus iklan YouTube yang kita nonton apa, terus pembelian kita di toko itu apa. Jadi ini dilakukan oleh Google, dilakukan oleh Facebook untuk memahami kita dan menjual data-data kita ke customer-nya mereka ya, yang akan pasang iklan untuk dijual ke kita. Jadi jejak digital ini sangat luas dan banyak orang seringkali tidak menyadari ya. Bisa tahu apa yang kita like di Facebook, lalu apa yang kita nonton di YouTube, terus apa yang kita beli di mobile phone kita, apa yang kita review, apa yang kita belanja, apa yang kita blog, apa yang kita lihat, terus pembeliannya lewat call center mana, terus tutorial yang kita tonton apa saja dan sebagainya. Ini dilakukan oleh Google ya, dilakukan oleh Google terhadap kita ya, dilakukan oleh Google, dilakukan oleh Facebook, sehingga mereka bisa mendapatkan data kita semua. Terus juga ini bisa mendeteksi kalau ada customer yang tidak kembali lagi, sudah sebulan atau 2 bulan tidak belanja di Zalora misalnya, itu akan keluar tuh data customer yang harus diteleponin oleh telemarketing untuk diingatkan untuk belanja lagi. Nah,
Jadi intinya AI itu membantu dalam banyak hal ya, termasuk memberikan rekomendasi ya dan melakukan upselling ya, menawarkan kombinasi produk yang lain bersama produk yang lain sehingga akhirnya tadinya good menjadi better gitu. Jadi AI itu benar-benar suatu kecerdasan yang membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik dari sisi pelayanan terhadap customer karena bisa memahami customer-nya lebih baik ya. Dan juga bisa untuk mendeteksi kalau adanya fraud ya. Misalnya bila mana kartu kredit kalau di toko online misalnya di Zalora, misalnya orang dari luar negeri kartu kreditnya belanja di Indonesia itu biasanya ditolak. Kenapa? Karena seringkali kejadian orangnya di Dubai orangnya misalnya kartu kredit Dubai, tapi kok belanjanya di Indonesia, di Zalora Indonesia. Nah, itu seringkali adalah fraud. Karena seringkali orangnya merasa tidak pernah ke Indonesia, tetapi kenapa kartu kreditnya dipakai? Misalnya pembantunya melihat kartu kredit nyonyanya atau tuannya difoto, dikirim ke temannya di Indonesia. Nah, kartu kreditnya itu digunakan untuk belanja online di Indonesia. Nah, inilah salah satunya by system dia akan melakukan penolakan ya. Jika seperti itu. Nah, selain itu juga untuk cyber security ya. Jadi bahwa website itu seringkali dapat serangan para hackers ya, para hackers yang berusaha masuk. Malah dengar-dengar itu GoPay itu pernah kecolongan sampai puluhan miliar ya, sehingga akhirnya banyak perusahaan e-commerce atau fintech yang menggunakan para hackers, mereka akan even membayar ya para hackers kalau mereka menemukan ada celah di aplikasi itu, maka mereka akan dibayar ya. Karena ini AI ini menjadi salah satu solusi terhadap cyber security ya. Di Amerika itu ada 1 miliar kali serangan hackers per tahun, dan lebih dari 30 serangan hackers per detik. Dan untuk deteksi fraud dan mencegah fraud ya, ini kartu kredit ya, untuk mengenali identiti seseorang sehingga bisa tahu orangnya ini ada di Indonesia atau ada di luar negeri. Dan di sini ada klasifikasinya, ada apa ini teknis ya, teknisnya untuk melihat fraud itu. Dan untuk anti money laundering ya, untuk mengetahui kalau uang yang dipakai itu adalah money laundry dari hasil kejahatan dan sebagainya ya, hasil korupsi dan sebagainya. Dan juga bisa untuk mengukur kepuasan customer ya, mengukur kepuasan customer. Dan juga untuk credit risk management ya. Sekarang kan teman-teman tahu yang ada namanya pinjol ya. Kenapa pinjol itu dalam hitungan menit, dalam 3 menit dia bisa meng-approve pinjaman. Karena dia bisa mengakses data KTP kita dari Dukcapil ya. Terus dia juga bisa mengakses BI checking, dia bisa melihat BI checking, sehingga dia juga bisa melihat Facebook-nya kita dan sebagainya. Sehingga dalam hitungan 3 menit dia bisa meng-approve pinjaman, ya kan? Itu luar biasa sekali. Walaupun dia start dengan amount yang kecil, tetapi dia juga ngecek BI checking kita, ngecek data-data kita, lihat Facebook kita dan sebagainya. Nah, ini untuk credit risk management ya. Terus cash management, ini untuk mengelola cash ya. Jadi di sini tujuannya untuk mengatur perencanaan keuangan ya, untuk mengetahui untuk mendapatkan
exchange rate yang terbaik. Makanya sekarang ada namanya ada aplikasi yang melakukan cek ya, melakukan pengecekan terhadap membandingkan ya suku bunga antar bank, dia membandingkan biaya administrasi, sehingga dia bisa memberikan nasihat di mana yang bank mana yang terbaik ya, bank mana yang termurah, yang bunganya terbaik, dan dia dapat komisi dari bank-bank ya, dan juga bisa termasuk untuk mengetahui salary antar perusahaan di mana. Misalnya salary level manager di IBM ini jadi dijual ke HRD perusahaan ya. Salary level finance manager di IBM gajinya berapa, mereka bisa tahu tuh perbandingan salary departemen masing-masing departemen antar industri, dalam industri yang sama ataupun dalam industri yang berbeda. Jadi ini termasuk bagaimana mengelola keuangan ya, bagaimana mengantisipasi kapan uang masuk, kapan uang keluar, dan sebagainya. Nah, sini penggunanya untuk data science, machine learning, dan juga di banking ya, termasuk untuk analisa arus uang. Dia bisa tahu uang harian masuknya seperti apa, dia bisa bikin grafik dan sebagainya. Terus untuk claims, kalau asuransi ya, dia bisa tahu customer-nya udah klaim berapa kali dan sebagainya. Termasuk di telco ya. Telco itu bisa di telekomunikasi bisa tahu rata-rata customer itu berapa menit teleponnya, terus berapa kali, berapa sering, siapa yang tertinggi dan sebagainya. Jadi perusahaan telco, asuransi, banking ini menggunakan AI untuk melakukan analisis terhadap customer-nya dalam bertransaksi maupun dalam menggunakan jasanya mereka ya. Jadi intinya penggunanya pada umumnya adalah untuk mengurangi biaya dan juga untuk mempercepat proses ya, dan juga untuk efisiensi daripada tim. Selain itu juga untuk improvement dan automation proses ya, untuk mengautomate proses-proses sehingga prosesnya jadi lebih cepat, lebih streamline gitu ya. Tentunya ada rules-nya, ada aturan-aturan mainnya ya. Dan juga untuk seperti OJK, Bank Indonesia dan sebagainya menggunakan ini untuk mengetahui perusahaan-perusahaan bagaimana pendapatan mereka, bagaimana apakah pembayaran pajak mereka turun atau naik dan sebagainya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk persaingan juga ya, di sini Google itu bisa mengetahui Amazon itu profitnya berapa ya, lalu Facebook seperti apa, Apple seperti apa, dia bisa mengeluarkan grafiknya ya 5 tahun terakhir atau lebih ya. Ini termasuk kalau kita di bursa efek ya, di stock exchange, di pasar saham ya, itu yang namanya aplikasi Maybank atau iPod itu bisa mengeluarkan semua grafik profit and loss dari masing-masing bank ya, misalnya BBCA dan sebagainya, grafiknya dia bisa keluarkan. Oke. Nah, selain itu juga dia bisa untuk benchmarking ya, benchmarking membandingkan dari segi dolar, dari segi unit quantity dan sebagainya dibandingkan dengan perusahaan lain atau dibandingkan dengan industri ya. Mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mungkin saya stop share dulu ya. Sebelum saya nanti lanjut ke contoh-contoh aplikasi. Baik, apakah dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau komentar? Silakan bisa langsung
pakai video boleh, pakai suara boleh, pakai chat juga boleh ya. Oke, silakan. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya Pak Aryo, Ya, Thomas. silakan Pak Ya. Thomas. Ya. Silakan Makasih. langsung saja ya. Ya, baik Pak Pran Budi. Bagaimana kita supaya bisa mempunyai robot AI tadi? Apa dengan install aplikasinya atau bagaimana gitu ya? Makasih. Iya, good questions ya Pak Thomas. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang menjual AI ini. Ada namanya prosa.ai, ini dari ITB. Dia menjual jasa AI untuk merubah teks menjadi audio atau menjadi video, ya kan? Bagaimana merubah video atau audio menjadi teks. Terus nanti kita bisa lihat websitenya prosa.ai. Dan juga ada namanya AI tool guru.com. Situ ada ratusan, tapi ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Misalnya bagaimana menemukan wanita cantik ideal Anda misalnya. Wah, itu berbayar. Tapi karena saking rumitnya berbayar. Walaupun bayarnya nggak mahal sih, mulai dari ratusan ribu gitu ya, mulai dari puluhan ribu atau ratusan ribu, kita bisa mendapatkan jasa AI. Termasuk misalnya ada yang namanya ada galon pintar ya. Galon pintar ini dia bisa kasih tahu aplikasi nih. Jadi kalau galon kita udah tinggal 1/4, tinggal 20% misalnya, dia kasih tahu, dia kasih ke handphone kita, ini galonnya udah tinggal 20%. Jadi kita harus isi ulang, harus siap-siap isi ulang ya. Termasuk ada satu aplikasi AI yang bisa mengetahui isi kulkas kita itu apa saja. Jadi dia kirimin gambar, sehingga kalau kita mau belanja di supermarket, kita tahu apa yang habis, apa yang masih ada, gitu ya. Jadi rata-rata sih, jadi ada yang gratisan, ada yang berbayar. Walaupun bayarnya nggak terlalu mahal ya, saya bilang saat ini yang banyak ditawarkan itu masih level ratusan ribu untuk membantu kita mendapatkan customer baru, membantu kita menelpon atau survei ya kan, dan sebagainya. Nanti saya akan kasih lihat ai2guru.com. Nah, ini menurut saya menarik sekali. Mungkin saya coba kasih lihat ya. Oke, sebentar. Bukan sini, bukan. Saya coba kasih lihat. Oh, bukan ini. Saya stop share sebentar. Bukan. Sorry, bukan ini. Saya coba tampilkan ya. Ini saya masih Oke. Ini apakah sudah nampak ada ai-toolguru.com? Apakah di layar sudah nampak? Nampak, ada nampak. Ya, jadi ini the largest AI tools directory ya. Di sini adalah news education untuk artificial intelligence tools. Di sini ada 3.871 AI tools yang kita bisa pilih, mulai dari
Nah, ini ada namanya Dream Girlfriend, bagaimana menemukan girlfriend kita yang kita impikan ya. Lalu ada bisa dilihat sendiri ya, ada ratusan atau ribuan ya, bagaimana merubah di sini askbrian.ai ya. Ini mentranslate dari PowerPoint dokumen itu ke dalam 100 bahasa dalam 3 menit ya. Terus ada anime art, bagaimana membuat animasi ya, bagaimana membuat animasi sesuai yang kita inginkan. Dan banyak lagi ya. Terus story AI, bagaimana kita memberikan suatu teks, suatu cerita misalnya. Story AI ini menarik karena kita bisa membuat misalnya kita ingin menidurkan anak kita ya, kita bisa mulai dengan pangeran menjemput permaisuri dan sebagainya. Akhirnya dia mengeluarkan gambar dan bikin cerita dan audionya juga yang akhirnya bisa kita perdengarkan ke anak kita misalnya. Ini teman-teman bisa coba karena ini free. Anda cukup memberikan petunjuk. Anda mau dengar story seperti apa gitu ya. Nanti AI ini akan menciptakan story dengan beserta gambarnya, beserta ceritanya dan beserta audionya. Ini menarik sekali. Jadi di sini kita bisa menemukan banyak sekali tools-tools yang gratis untuk ya either untuk having fun. Contoh misalnya kita mau merubah teks menjadi gambar ya. Kita bilang misalnya tapi memang rata-rata bahasa Inggris ya. In English misalnya a beautiful happy teacher is teaching English in the classroom misalnya. Nanti keluar guru ya gambar image gitu. Guru cantik sedang happy, sedang mengajar gitu. Jadi bisa membantu mencarikan gambar-gambar dari internet, dari Google gitu ya. Dia mencarikan buat kita. Daripada kita nyari setengah mati gitu, dia akan memberikan usulan-usulan gambar-gambar yang ada di internet buat kita. Jadi menarik sekali. Jadi kita bisa menggunakan AI ini untuk mendapatkan banyak hal buat kita ya. Termasuk mencarikan sumber-sumber. Makanya sekarang orang bikin skripsi itu bisa ngambil ya, bisa menggunakan AI dan ngambil dari berbagai sumber yang kita cukup perintahkan dari program-program AI yang ada di sini. Lalu akhirnya bisa bikin skripsi, bisa nulis buku, bisa, dan itu hitungan 1 jam ya. Kita even nggak sampai 1 jam, kita bisa nulis buku sesuai keinginan kita. Tapi berdasarkan AI punya sistem ya. Di sini aiguru.com. Nah, ini banyak sekali. Nanti teman-teman bisa coba, bisa bermain-main. Saya sudah coba beberapa, itu menarik sekali ya. Sampai di sini apakah cukup jelas? Nah, ada satu lagi, ini prosa.ai. Teman-teman udah lihat layar prosa.ai? Apakah layar prosa.ai sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini dibuat oleh dosen-dosen ITB ya. Oleh dosen-dosen ITB untuk memberikan layanan AI. Jadi ternyata bukan hanya luar negeri yang bisa ya. Indonesia juga sudah bisa nih. Jadi ada Conversa, platform conversational AI dengan teknologi NLP untuk layanan pelanggan yang responsif dan efisien. Lalu ada Voice ID, solusi Know Your Customer untuk identifikasi pelanggan Anda secara cepat, personal, dan aman dengan biometrik suara. Jadi kita bisa tahu apakah ini customer kita atau bukan. Jangan ini customer palsu ya. Jadi bisa mengenali suara ya.
suaranya ini original apa suaranya ini suara palsu gitu ya. Macam-macam nih, ada customer experience analytics, ada sistem monitoring dan sebagainya lah. Ini anti hoax ya. Anti hoax ini bisa tahu apakah berita ini hoax atau bukan gitu ya. Ada NLP AI, ada speech API, integrasikan teknologi pemrosesan suara dan tingkatkan fungsi aplikasi Anda dengan mudah. Jadi banyak sekali. Jadi ini text to speech. Bagaimana dengan tulisan keluar suara ya. Hasilkan suara voice over manusia alami dari teks secara instan dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda kasih teks satu halaman atau 2 halaman, lalu teks ini akan dalam hitungan detik ya akan dirubah menjadi suara. Ya. Terus ada juga ini yang salin sini transkripsi online pengubah suara menjadi teks bahasa Indonesia berbasis cloud. Jadi dari suara menjadi teks bahasa Indonesia. Itu bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia bisa dirubah menjadi teks gitu ya. Jadi ini menarik sekali karena kecanggihan AI ini sudah ada di Indonesia dan sudah nyata gitu ya. Oke, mungkin saya stop dulu sampai di situ. Apakah menjawab pertanyaannya tadi? Ada lagi yang mau bertanya? Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin Pak Frans bersedia cek di chat room, mungkin ada beberapa pertanyaan yang Ya. disampaikan di chat room. Kalau ada yang mau dijawab, silakan Pak. Iya. Nah, ini Ika ya bertanya, Pak, apakah ada aplikasi AI yang mengubah deskripsi teks menjadi video kartun? Nah, ini ada tuh. Kalau dilihat di AI tool guru.com itu ada karena dia ada hampir 3.871 aplikasi ya. Tapi persisnya harus dicek karena di sana bisa search ya. Kita bisa search tapi harus bahasa Inggris nanyanya ya. Nanyanya bahasa Inggris. Apa? Oke, nanyanya bahasa Inggris. Jadi, oke, saya coba cek lagi ya. Apakah ada rekomendasi prompt apa saja untuk bisnis di ChatGPT ya? Nah, saya sebenarnya ada rekan saya yang expert banget soal ChatGPT, tapi namanya Jason ya. Saya nggak tahu apakah Jason itu ada hadir di sini apa enggak. Dia itu expertnya yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah ada rekomendasi prompt apa saja untuk bisnis di chat group ya? Yang ini, yang tadi itu pertanyaan saya nggak bisa jawab ya. Itu mungkin saya harus tanyakan Jason ya. Apakah data-data konsumen produk selama ini, sebentar ya, saya kecepatan tadi. Saya bacanya harus satu persatu gini ya. Saya agak lompat-lompat tadi, sorry. Sekarang saya coba urut bacanya. Ada gempa ya? Ini Pak Dedi ya bilang jelas banget pemaparannya. Ini hal baru buat saya, jadi saya menyimak penuh. Oke. Selamat malam, Pak. Iya, malam. Saya mungkin by suara aja, Pak ya. Iya, boleh, boleh. Nah, tadi saya sudah kirim by chat, mungkin belum kebaca. Jadi Ya. pertanyaan saya begini, Pak. Malam, Pak Haryo. Ya, selamat malam Pak Joko. Silakan Pak. Oke, Pak. Pertanyaannya adalah apakah data-data konsumen produk selama ini seperti GoFood misalnya bisa diolah
AI menjadi informasi kesehatan bagi rumah sakit atau mungkin juga produsen. Nah, yang kedua, selain kelebihan AI yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, apakah AI juga memiliki kelemahan, Pak? Nah, terima kasih, Pak. Iya, oke, good question ya Pak Joko ya. Saat ini kelemahan AI ini adalah karena ini baru mulai. Jadi belum tentu semua yang diinginkan itu ada semua, belum tentu. Tapi mungkin sebagian yang penting-penting itu ada. Lalu tentang misalnya apakah data-data konsumen produk selama ini seperti GoFood bisa diolah AI menjadi informasi kesehatan bagi rumah sakit atau produsen. Jadi ini bisa aja. Jadi kalau pada prinsipnya bisa kan, mungkin teman-teman pernah dengar video ya bahwa video atau audio bahwa customer service dari suatu restoran McDonald kalau nggak salah itu bisa tahu apakah orangnya itu apakah orangnya itu sehat atau sakit, apakah kartu kreditnya bermasalah, uangnya ini, apakah anaknya hamil dan sebagainya sampai bisa tahu seperti itu ya, karena dia bisa ngecek kemana-mana tuh, bisa tahu kartu kreditnya, bisa tahu anaknya siapa, belanjanya apa saja, kalau dia beli Pampers dan sebagainya, berarti ada anak kecil dan sebagainya. Jadi prinsipnya AI itu bisa mendapatkan semua data terkait seseorang dari apa yang dibeli di toko online, apa yang dia pergi kemana saja dan sebagainya. Prinsipnya bisa, semua itu bisa diolah selama sistem informasinya bisa mengakses semua data itu ya. Selama dia ordernya online, selama dia, karena kalau dia belinya di pinggir jalan, itu belum tentu dari AI itu bisa mendapatkan dia beli makanannya apa, di jalan apa, karena nggak ketahuan. Tapi kalau dia belanjanya lewat online, tentu semua bisa terdeteksi ya. Tapi ini perlu waktu ya, mungkin nggak sekarang ini, tetapi pastinya semua itu kita akan sampai sana lah intinya. Dan tentunya apa yang orang order ini memang bisa diolah oleh dokter ya, makanya sampai sekarang sampai dokternya itu, jadi kalau ada toilet itu bisa tahu kalau pasiennya ada diabetes atau pasiennya darahnya tinggi dan sebagainya dari buang air kecil atau buang air besarnya itu bisa kasih kabar ke dokternya kalau pasiennya itu sakitnya apa gitu ya. Saking ada labnya di toiletnya ya, bisa mendeteksi kalau ada sakit-sakit tertentu. Jadi intinya sudah sampai ke sana pemikirannya, sampai ke toiletnya itu mahal sekali pasti ya, karena bisa mendeteksi sakit atau tidaknya pengguna toilet tersebut. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, silakan Pak Joko, bagaimana? Sudah terjawab diskusinya? Cukup? Terima kasih Pak informasinya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sheni, silakan. Tadi katanya mau tanya, silakan Sheni. Langsung saja. Oh iya, malam. Yuk, Pak Frans. Iya. Apa kabar, Pak? Saya ingat Baik, Bapak baik. kita pernah ketemu di Founder Institute, Bapak sebagai pembicara di sana. Iya, makasih. Nah, saya mau tanya Pak, terkait AI ini, kalau saya dari sisi entrepreneur, tentu saja ini sesuatu hal yang sangat membantu dalam effective cost dan tenaga kerja. Tapi karena bisnis kami di bidang edukasi, banyak tenaga pengajar, otomatis dengan adanya AI ini akan membuat mereka bertanya-tanya tentang jangan-jangan dengan adanya AI justru mengurangi kemampuan atau skill mereka atau jam mengajar mereka gitu. Nah, kalau boleh Bapak sharing dari Zalora sendiri yang udah perusahaan skala besar dibandingin kami, nggak ada apa-apanya, untuk assurance employee Bapak dengan penggunaan AI ini bagaimana Pak? Supaya mereka itu tidak istilahnya merasa terancam lah gitu.
Iya, kalau di Zalora sih memang menggunakan AI untuk deteksi kartu kredit fraud atau tidak ya. Karena kan ada transaksi ratusan ribu atau jutaan transaksi yang menggunakan kartu kredit. Sehingga dia bisa tahu kartu kredit yang fraud atau yang tidak itu hanya dilakukan menggunakan AI. Termasuk dia bisa tahu berapa persen yang pakai kartu kredit, berapa persen yang COD, berapa persen yang bank transfer dan sebagainya, termasuk untuk tahu apa model baju. Jadi waktu orang lihat aplikasi itu kalau ada satu model baju dengan model tertentu yang paling banyak dilihat itu sistem akan lemparkan ke calon pembeli berikutnya. Jadi kalau wah model baju ini banyak sekali yang melihat, banyak sekali yang mereview. Jadi waktu orang pertama kali lihat, maka yang ditampilkan adalah baju yang paling laris, baju yang paling disenangi orang, baju yang paling banyak diorder dan sebagainya. Jadi dia menggunakan AI untuk merayu customer berikutnya ya, termasuk untuk mengetahui kapan customer yang sudah sebulan atau 2 bulan tidak belanja dan terakhir belanjanya itu apa, termasuk ini sebagai data untuk telemarketing ya, untuk membangkitkan kembali customer tersebut karena sudah tiga bulan tidak belanja gitu ya, dan terakhir belanjanya apa. Nah ini data ini dikirimkan ke telemarketer, data mana customer yang harus diteleponin untuk diingatkan kembali gitu ya. Jadi pastinya malah dianjurkan bagi karyawan untuk atau perusahaan menggunakan sistem AI untuk memudahkan dari sisi penjualan ke customer, untuk meningkatkan sebagai inovasi, termasuk untuk efisiensi, untuk menghindari fraud ya. Terus kita menggunakannya seperti itu ya. Belum tentunya ada aplikasi-aplikasi yang dipakai seperti Happy Five. Aplikasi ini digunakan diberikan ke seluruh karyawan Zalora sehingga setiap pagi dia itu harus menyatakan mood-nya. Mood-nya happy, sedih, marah, kesel dan sebagainya. Atau dia menemukan ada penyimpangan, dia harus foto dan sebagainya. Sehingga atasannya bisa tahu bawahannya yang happy siapa aja hari ini, yang kesel siapa aja, lalu mereka lihat ada masalah apa yang mau dilaporin dan sebagainya. Jadi teknologi yang pastinya digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin terhadap kondisi customer maupun terhadap kondisi karyawan ya. Mudah-mudahan menjawab, Ibu. Oh, oke. Ya. Oke, paham Pak. Terima kasih Pak. Berarti AI ini dipakai untuk pengolahan database back-end atau internal untuk membantu justru karyawan secara di level telemarketing untuk follow up ya Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Pramudia ya, apakah ada aplikasi yang bisa membantu dosen mendeteksi skripsi mahasiswanya? Jadi ini ada ya di AI-toolguru.com. Kalau pengen tahu apakah skripsinya itu nyontek apa enggak gitu ya, plagiat atau enggak, itu ada. Anda tinggal cari aja. Itu dia bisa mendeteksi. Dan dosen-dosen juga udah menggunakan aplikasi ini untuk dia ambil skrip, naskahnya diambil satu paragraf atau beberapa paragraf, maka nanti sistem AI bisa tahu ini ngambil plagiat, ngambil plok gitu, ngambil satu paragraf atau 2 paragraf tanpa di rephrasing ya, itu akan ketahuan kalau ini ngambil mentah-mentah gitu ya. Itu sudah ada di AI-toolguru.com ada. Nah, ini
Ada pertanyaan dari Super Donini ya. Semua aplikasi modern saat ini semua AI based, banyak profesi yang pasti hilang. Nggak bahayakah? Ya, jadi kita tahu yang namanya mobil ya, Tesla itu sudah bisa self driving, itu sudah di Amerika maupun di Hong Kong itu sudah tanpa driver ya. Lalu kalau di China itu sudah ada robot yang bisa melakukan operasi, dokternya hanya memprogram dia bisa mengoperasi dari jarak jauh, dari benua yang berbeda atau dari negara yang jauh, dokter di China bisa mengoperasi menggunakan robot ya, menggunakan robot untuk mengoperasi usus buntu atau mengoperasi apapun. Jadi profesi dokter, profesi sekretaris gitu ya, sekarang kan sudah ada Alexa atau jadi profesi sekretaris, profesi supir, profesi dokter, profesi tukang masak pun ya sudah mulai nih. Nasi goreng sudah bisa dibikin robot, ceplok telur, tapi masih yang sederhana. Kalau yang perlu imajinasi, kalau yang perlu pakai perasaan dan sebagainya tentu masih belum bisa. Tapi segala sesuatu yang seperti nulis buku, bikin puisi, semua yang ada informasinya itu bisa dikerjakan oleh AI. Jadi ini adalah ancaman ya. Jadi adalah ancaman profesi yang seperti accountant ya. Tadi Pak Rio bilang di Singapura itu jurnal accounting itu bisa dikerjakan oleh sistem atau oleh AI robot ya. Termasuk misalnya kita ada invoice itu tinggal di-scan langsung dia tahu jurnalnya kemana. Ini entertainment atau ini travel, dia langsung tahu jurnal account-nya apa. Langsung masuk pembukuan. Ya. Jadi profesi accountant juga terancam. Nah, ada yang tanya juga apakah lawyer juga ya. Lawyer bisa juga, tetapi akan berbeda lah. Itu tidak semudah itu ya, tidak sesimpel itu ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Kalau belum ada yang bertanya, Pak Frans masih ada yang mau disampaikan? Ya, Atau saya ada sedikit lagi silakan. kalau masih ada waktu ya. Silakan, masih ada, Pak. Kita sampai maksimal jam 9 malam. Oke. Saya tambahin sedikit lagi ya. Apakah di layar sudah nampak? Sudah, Pak. Ya, jadi saya sebentar ya. Sebentar ya. Jadi AI itu bisa apa aja saja sih. Jadi teks ya, untuk memahami teks itu ada namanya chatbot, ada medical imaging, ada speech, bagaimana merubah speech menjadi text analytics, mengubah image menjadi speech, jadi video itu untuk speech biometrics, ada image enhancer, jadi ada foto lama bisa dibagusin. Mungkin teman-teman pernah lihat video yang pahlawan-pahlawan itu, foto yang lama itu bisa jadi bagus gitu ya. Ada image feature extraction, jadi ini semua dilakukan oleh AI untuk memahami teks, untuk analisa teks, untuk proses pidato dan sebagainya. Nah, ini ada chatbot, ada hoax classifier, ada speech recognition dan synthesizer, ada face and pose analysis. Dia bisa Grab menggunakan AI untuk mengetahui apakah drivernya ngantuk apa enggak. Karena dilihat dari ada kamera yang menyorot wajahnya sehingga bisa tahu kalau dia ngantuk, maka akan ada warning untuk dia berhenti atau untuk dia untuk dia tidak meneruskan perjalanannya ya.
Lalu ada vehicle image analytics, ada voice biometrics, ada plagiarism detection itu ya. Ini prosa.ai itu juga sudah punya ya untuk mengetahui apakah ini plagiat atau tidak ya skripsinya. Nah ini voice biometrics ya, detect, identify fraud, and save time. Save time authenticating your customers using their own voice. Jadi bisa ketahuan apakah yang nelpon ini customer-nya asli atau palsu ya. Ini untuk speech processing, untuk mengautomate authentication process ya, seperti bisa dengan sidik jari, bisa dengan suara, bisa dengan mata dan sebagainya. Jadi akan lebih cepat autentifikasinya, lebih accurate ya. Tapi mungkin teman-teman pernah nonton juga ya video di mana orangnya itu buka tutup pintu rumahnya dengan suara, begitu giginya dicabut, suaranya berubah, makanya rumahnya tidak bisa membuka pintunya ya. Karena suaranya itu tidak dikenali ya. Oke. Nah, ini face matching, dia bisa melakukan face matching, makanya sekarang kita kalau misalnya ada aplikasi dan sebagainya minta kita foto KTP dipegang, di samping kita selfie dengan KTP tersebut. Sehingga bisa tahu kalau, karena bisa aja orang meng-apply pinjaman, tapi pakai KTP orang lain, mukanya berbeda kan? Sehingga dia melakukan face matching di sini. Terus vehicle detection, jadi sekarang ada sistem parkir yang bisa mendeteksi dari nomor mobilnya. Apakah pemiliknya pemilik yang sama atau bisa mengenali mobil ini melanggar lalu lintas atau mobil ini kena denda dan sebagainya ya. Di sistem kita juga sudah mulai nih, sudah bisa tahu kalau mobil kita tuh langgar lampu merah dan sebagainya. Terus driver behavior analytics ya, bisa tahu kalau supir Grab ini ngantuk atau apa. Terus juga untuk conversation analytics ya, bisa tahu bisa mendapatkan statistik jumlah telepon dengan waktu tertentu dengan durasi tertentu. Terus bisa tahu topik apa yang sering didiskusikan. Nah, sekarang ada softwarenya, bisa tahu di Facebook atau di Twitter orang ngomongin brand kita seberapa sering ya, misalnya Sosro atau Kraft dan sebagainya, bisa tahu apakah brand kita banyak diomongin orang apa tidak. Makanya bisa tahu ada namanya trending topics ya. Itu menggunakan AI, bisa tahu, oh topik ini lagi trending gitu ya. Rankingnya berapa, itu menggunakan AI. Lalu get overall sentiment of topics based on conversation transcript ya, dari chatting, dari posting dan sebagainya, bisa tahu mana yang trending atau enggak. Terus juga bisa set SOP rules for service agents untuk memperkenalkan diri kepada customer, itu bisa direkam ya, bisa menggunakan suara kita, dan ask customer for name. Nah, ini yang dari teks merubah menjadi audio ya. Dan jadi merubah dari sales script menjadi audio, sehingga ini yang bisa diotomasikan, bisa menelpon customer, dan customer nggak tahu kalau dia sedang ngomong sama robot ya. Customer-nya pikir dia ngomong sama manusia, atau even ngobrol sama yang biasa melayani dia ya, karena suaranya itu bisa ditiru. Nah, ini seperti itu, dan juga bisa untuk customer engagement platform, source-nya dari multiple channel, bisa text analysis, sentiment analysis. Nah, ini yang dilihat dari social media ya. Dari social media itu bisa dianalisa ya, analisa apakah suatu produk atau seseorang itu disukai atau tidak disukai, apakah lagi disenangi atau tidak. Dan chatbot knowledge graph building ya.
dari dialog menjadi dialog manager, respon generator ya. Ini bisa mengotomasikan chatting. Terus untuk meeting transcript, dia bisa melakukan minutes of meeting dari pembicaraan yang dilakukan dan sebagainya. Dia bisa membuat notulen ya. Terus untuk face analysis bisa mengetahui usianya, gendernya, moodnya seperti apa. Terus untuk ini untuk face image enhancement. Jadi wajahnya itu bisa diperbagus ya. Wajah yang sama bisa dibagusin. Enhance the quality of face image for better view use. Jadi supaya orang nontonnya lebih senang, mukanya dibagusin ya, diperindah. Jadi lebih jelas. Terus untuk human pose estimation, kayak di China itu malah orang yang buron itu dengan menempatkan banyak kamera, kepolisian di China itu bisa menemukan penjahat-penjahat yang sudah hilang bertahun-tahun. Karena data penjahat itu dimasukkan di sistem AI, lalu kamera ada di mana-mana, akhirnya banyak penjahat yang puluhan tahun akhirnya bisa ketemu ya, ketangkep ya. Walaupun dia kadang sudah merubah wajahnya, tapi dari gerakan-gerakan atau dari tail lalatnya dan sebagainya itu bisa kedeteksi ya. Jadi human pose estimation, detect human pose while still and doing movements. Jadi bisa tahu siapa yang tidur, siapa yang fokus, perhatian dan sebagainya. Jadi develop AI solutions for news media untuk menemukan kalau ada plagiat, untuk filter internet sehat, untuk speech technology, untuk hoax detection gitu ya. Ini hoax detector, dan untuk menemukan plagiat kalau ada artikel ya. Ini bisa dibandingkan original text-nya seperti ini, similar text, not similar text ya. Bisa ketahuan apakah copy paste atau tidak. Karena kalau di media itu sering kali ya. Terus merubah speech menjadi teks, merubah teks menjadi speech. Ya, filter internet sehat. Oke, kurang lebih seperti itu, Pak Haryo dan teman-teman. Ya, baik, terima kasih Pak Frans ya, kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Frans ya untuk sesi pemaparannya. Baik, Bapak Ibu teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 20 menit, kita bisa diskusi. Kalau misalnya memang masih ada yang ingin bertanya atau diskusi, dipersilahkan ya. Baik, silakan bagi yang mau bertanya atau diskusi, silakan langsung saja supaya lebih seru. Disarankan langsung buka suaranya saja, syukur-syukur juga buka videonya ya, supaya lihat wajahnya ya. Oke, Pak Pramudiani, profesi apa saja yang tidak mungkin tergantikan oleh AI, Pak, gitu ya? Iya, biasa seniman ya, seniman yang pakai perasaan, yang pakai imajinasi, itu seperti penyanyi lah misalnya. AI bisa nyanyi, tapi belum tentu bisa sebagus suara penyanyi aslinya gitu ya, walaupun jadi seperti penyanyi, seperti pelawak misalnya ya. Ya, oke. Jadi kalau Anda yang hobi baca buku, silakan cari bukunya Daniel Pink yang berjudul Why Right Brainer Will Rule the Future, gitu ya. Jadi Daniel Pink sudah menyatakan berapa tahun yang lalu bahwa
Masa depan adalah milik orang-orang yang berotak kanan, karena pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh otak kiri itu semuanya akan di take over oleh komputer gitu ya. Pokoknya kalau Anda kerjanya pakai otak kiri, udah pasti udah bisa otomatisasi lah. Tapi kalau yang otak kanan belum tentu gitu. Iya, betul. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi Pak Joko, silakan Pak Frans. Mendengar penjelasan bahwa AI apakah bisa memprediksi masa depan, bahkan meng-create masa depan. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Kalau memprediksi secara tren, dia bisa ya. Seperti salah satu robot yang tercanggih itu, Sophie itu, dia itu bisa, robot bisa menciptakan robot yang lebih pintar dari dirinya. Dan dia bisa memprediksi bahwa tahun 2045 populasi robot akan lebih banyak dari populasi manusia. Jadi dia bisa memprediksi walaupun belum tentu 100% ya. Tetapi dia membaca pola, membaca tren gitu ya. Makanya ada prediksi bahwa Indonesia akan unggul, ada keunggulan manpower produktif ya, kelebihan orang-orang yang usia produktif pada tahun 2045. Tapi tentunya memang sepinter-pinternya robot pasti ada kelemahannya. Malah robot itu bisa, nanti katanya pemimpin negara itu bisa jadi robot. Dan robot bisa menguasai dunia kalau dia itu menjadi pemimpin. Bayangkan kalau robot menjadi pemimpin dunia, wah itu bisa perang ya, perang antara robot dengan manusia. Tapi again ini semua masih prediksi ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Supaya seru nih ya, pertanyaan berikutnya langsung pakai suara aja ya, Pak. Jangan pakai chat ya. Oke ya. Oke, supaya ada ngobrol enaknya nih ya. Ada yang nemenin Pak Frans ngobrol, jadi saling tanya jawab gitu lebih seru ya. Silakan, silakan. Yuk, yang mau bertanya langsung open voice, langsung silakan bertanya. Yuk, silakan. Silakan. Pak Deddy mau tanya Pak Deddy. Pak Deddy Kurniawan. Silakan Pak Deddy. Oh enggak Pak, enggak. Cuman kan pada buka kamera jadi saya ikut buka kamera Pak. Enggak bertanya kok, ngikutin aja. Iya. Baik, silakan. Nah, apa foto dulu Pak Rio kita Rio? Oh mau foto dulu, boleh. Ya. Ayo diajak Ya, foto sama dulu. Pak Ganda. Pak Ganda kamera dulu, sudah ya. siap nih. Yuk kita open cam sebentar. Bapak Ibu, ya kita foto bersama dengan Pak Frans. Yes. Nah, itu ada Pak Hendrik. Pak Hendrik Lim Oh, baca iya. chat saya ya Pak. Siap. Oke ya. Kan ada 2 halaman, kita foto dulu halaman pertama Pak Rio. Oke, satu. Pak Hendrik Lim, selamat malam. Saya ada chat tuh Pak. Dibaca ya Pak. Ya. 1, 2. Yang halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Siap, yang halaman kedua. Nah. Baik, terima kasih Pak Ganda. Ya, Bapak Ibu teman-teman nanti rekamannya diupload di YouTube ya. Oke, nanti linknya kita share ke grup DMC, termasuk nanti kita akan sering-sering sharing tools AI apa saja yang sedang tren ya. Nanti kita akan sering-sering upload di grup DMC dan MD. Jadi yang belum join silakan nanti join grup DMC dan MD, nanti daftar aja ke Pak Ganda ya, nomornya ada di flyer. Baik, kembali ke peserta, silakan. Yang masih mau bertanya, silakan.
Pak Hendrik Lim. Pak Hendrik Lim. Silakan Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Selamat malam Pak Fran. Iya, malam. Pak, saya Hendrik. mau tanya, kalau tadi kan Pak Fran bilang AI bisa membuat versi depan dia yang lebih pintar dari dirinya. Nah, berarti dia kan menggunakan, saya lagi kepikir ini loh Pak Fran, dia berarti menggunakan basis masa lampau data untuk memproyeksi sesuatu ke depan. Kalau cara berpikirnya seperti itu, apa AI bisa memberitahu kita saham apa yang mesti kita beli? Apa yang harus dibeli? Sorry. Bisa seperti itu kan, kita bisa dapat bocoran nih Pak, besok mau beli. Iya. Maksudnya tadi Pak Hendrik bilang bisa menyarankan apa yang harus dibeli? Oh, kebutuhan kita ya? Enggak, misalnya kalau dia tadi kan gini, AI bisa membuat sesuatu yang lebih pintar dari dirinya. Iya. Iya. Karena AI kan biasanya dia hanya bertindak berdasarkan historical data kan, Pak? Iya. Nah, kalau future kan dia ekstrapolasi. Ekstrapolasi. Dari rangkaian itu saya mau tanya, apakah AI bisa membuat prediksi technical model saham besok, misalnya bumi atau katakanlah PTBA atau apa? Iya. Bisa prediksi. Memang robotnya sudah ada, Pak. Robot saham itu sudah ada ya. Dia bisa memprediksi, walaupun dikatakan prediksinya akurasinya misalnya 70%, 80%. Jadi belum ada yang 100%. Jadi tetap aja akurasinya makin lama harus makin ditingkatkan ya. Saya pernah dengar katanya kalau bisa prediksi 51% aja kita udah untung gede, Pak. Karena kan berarti udah menang kan, sama dengan judi kan. 51%. Betul. Ya, jadi tetap aja prediksi dan akurasinya itu yang masih harus dites dari waktu ke waktu, karena biasanya seringkali meningkat. Misalnya, wah robot yang ini nih 70% nih keakuratannya. Tapi jangan yang 30% ya, itu pasti kalah deh. Tetap aja kepintarannya itu ada level-levelnya, Pak. Gitu ya. Bisa memprediksi karena itu ada rumusnya kan, kapan harus buy, kapan harus sell, itu kan ada formulanya. Bila mana moving average-nya 20 hari disinggung oleh menyinggung 40 hari, maka dia harus buy gitu ya. Itu bisa, makanya ada saham robot. Iya, saya pernah dengar itu. Cuma saya berpikirnya gini loh, Pak. Model AI itu dibangun dengan sebuah data statis. Sedangkan besok siapa yang mau nyerbu dan mengacak-acak pasar itu kan sistemnya very dynamic. Iya, betul. Saya nggak tahu kalau apa mungkin AI nanti bisa membuat model yang dynamic, Pak. Iya, so far makanya robot saham pun seringkali pada saat kondisi luar biasa, dunia luar biasa, dia salah. Dia akhirnya banyak ada berita bahwa banyak yang kalah karena dia pakai robot, karena situasinya di luar kendali, yang robot tidak tahu gitu ya. Tiba-tiba presidennya jatuh dan sebagainya, robotnya tidak memprediksi itu, atau tidak ada kudeta yang sesuatu yang mendadak yang tidak diduga, akibatnya crash dan sebagainya, sementara si robot berpikir sebaliknya. Itu ramai-ramai semua pada rontok, pada jatuh ya. Tapi ya makanya itu kalau sesuatu yang di luar dugaan yang tidak bisa diprediksi, itu maka dia akan salah. Si robot. Satu yang terakhir, Pak. Kalau saya belanja online atau nonton di YouTube, saya kan punya historical data. Sekarang saya clear semua data saya. Apakah sesudah saya clear itu suppliernya masih bisa tahu jejak saya, Pak? Oh iya, kalau itu disimpan oleh sistem. Meskipun kita sudah meng-clear. Iya, meskipun udah clear kan di servernya e-commerce-nya itu kan masih ada. Berarti tanpa persetujuan pihak pemilik data dong ya, Pak ya?
Iya, semua yang kita belanja disimpan di servernya toko online tersebut, sehingga dia bisa tahu Bapak itu belanjanya apa aja, kapan terakhir belanja, dan sebagainya itu disimpan di servernya. Data tersebut nggak akan hilang sampai kapanpun tuh. Kalau Termasuk di apa yang Google Anda juga, post di di Google Facebook juga dan sama Pak. sebagainya. Kita clear data juga akan tetap dia pegang ya Pak ya. Iya, kan masuk ke servernya dia nggak bisa hilang, kecuali kita nggak bisa hilang. Pokoknya apa yang udah masuk di jejak digital, apa yang sudah masuk di dunia digital itu nggak bisa hilang sebenarnya. Oh, oke. Kecuali yang misalnya ada di websitenya portal berita tersebut, kita nyogok orangnya supaya diturunin beritanya baru bisa. Kalau enggak dia akan selalu di sana. Oke. Oke Pak. Thank you Pak. Oh, Iya. Pak Hendrik, ini maaf Pak, saya sambung sedikit. Saya tadi mau nyampaikan masukan, nunggu Bapak berhenti ngomong ini. Halo, Pak Hendrik? Ya. Iya. Ya, Pak, bisa Bapak pakai ChatGPT, Bapak ketikin sahamnya apa, terus Bapak tulis kondisi hari ini harga sahamnya berapa, Bapak kasih pertanyaan yang lengkap. Di hari ke ini perkiraan harga berapa, di hari ini perkiraan harga berapa dengan kondisi berita ini. Nanti Bapak keluarin nanti beritanya. Saya udah coba Pak, memang sih akurasi masih ya 30-40, cuman sini kita bisa dapat gambaran Pak beritanya apa. Bisa ada kok Pak, benar. Saya udah coba. Saya main kode saham juga Pak. Oke Pak. Thank you. Iya, oke, sip. Thank you Pak Dedi. Iya Pak Frans. Baik, terima Iya. kasih. Pak Hendrik, baca chat saya, Pak. Pak Hendrik, saya Haryo, ada saya chat, nanti tolong dibaca ya. Oke. Ada Pak? Ya, mau minta Pak Hendrik nanti jadi narasumber untuk... Belum ketemu ya Pak. Nanti di WA. Ya, nanti saya chat lagi. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Thank you ya Pak Frans. Silakan. Siapa lagi mau bertanya? Malam Pak. Ya, malam Pak Joko, silakan Pak Joko. Boleh nimbrung lagi Pak? Silakan Pak. Ya. Silakan Boleh langsung aja ini Pak. lagi, Pak. Langsung aja Oke. Pak. Baik. Pak, saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, itu yang menarik di sini adalah bahwa AI ini memiliki fasilitas-fasilitas atau alat bantu kita. Nah, yang terakhir pertanyaan saya kan meng-create masa depan ya Pak ya. Jadi saya senang sekali bisa mendapatkan informasi ini. Tentu banyak sekali nanti bagian-bagian mana yang akan dipakai melalui AI ini untuk tadi yang saya katakan bukan saja memprediksi tapi juga meng-create Pak. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kita nggak meng-create, tahu-tahu 20 tahun ke depan kita sudah ketinggalan. Bapak Frans, bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Matur nuwun. Oke. Maksudnya Bapak itu meng-create apa ya Pak? Meng-create. Iya, maksud saya katakanlah dengan AI ini bisa meng-create baik itu dari bisnis, dari sosial, dari ekonomi, bahkan mungkin politik itu bisa menggunakan AI. Nah, menurut Bapak apa yang pertanyaan saya tadi itu artinya ke depan bisa digunakan untuk meng-create itu Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, jadi memang dengan AI itu bisa meng-create lagu, bisa meng-create buku, tapi meng-create-nya itu dengan cepat ya. Hitungan 1 jam bisa jadi 1 buku, bisa jadi 1 lagu, dan sebagainya ya. Tinggal kita bilang, wah saya mau create lagu, gabungan antara penyanyi ini dan penyanyi ini, temanya ini, gitu. Nah, nanti AI itu yang bekerja antara penyanyi ini, kira-kira teks lagunya bagaimana, atau polanya gimana, atau suaranya bagaimana. Itu bisa Pak, kita mengawinkan antara 2 penyanyi atau 2
penulis atau apapun, kita bisa minta AI melakukan sintesis ya, menggabungkan atau memilah. Jadi dia bisa memilah atau menggabungkan atau menyusun, mengambil data dari manapun, termasuk tadi informasi saham dan sebagainya. Pokoknya selama ada informasinya, maka dia bisa melakukannya, mengcompile, meng-create dengan menggabungkan atau mengawinkan atau termasuk waktu kita bilang happy, beautiful teacher, lady teacher ya, happy beautiful teacher, itu kan keluar gambar seorang guru wanita yang cantik sedang mengajar gitu ya. Dan tentu definisi cantik itu kan relatif, tetapi dia akan dia mengambil gambar dari berbagai sumber dan itu yang akan keluar. Nah itu apa yang bisa dilakukan oleh AI adalah bagaimana menciptakan sesuatu dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat menggabungkan atau memisahkan atau selama ada formulanya ya, selama ada formulanya dan perintahnya, dia bisa melakukan dengan cepat dibandingkan kalau manusia harus yang melakukannya gitu. Tapi bukan menciptakan sesuatu yang baru ya. Kalau sesuatu yang baru itu tugasnya manusia. Tapi menciptakan, menggabungkan, mengawinkan atau mencari, mensamerikan, meringkas dan sebagainya, itu AI bisa lakukan dengan cepat dan murah. Ya. Baik, kalau masih ada lagi, Pak Joko? Halo Pak Joko. Iya Pak, cukup Pak, terima kasih. Kalau masa depannya Pak Joko pengen tahu nggak Pak? Masa depan saya sudah dibantu malam ini Pak dengan serius Pak, serius. Ini serius. Kalau mau mengetahui masa depannya Pak Joko, itu ilmunya sudah 5.000 tahun yang lalu Pak. Oh, apa nih Pak? Iya, itu istilahnya ilmu pola Pak. Oke ya. Jadi ilmu pola itu kalau jadi nanti Bapak cari yang namanya di internet, Bapak nanti ketik aja basi kalkulator. Iya Pak. Nah itu Bapak mau tahu masa lampau Bapak tahu, masa depan juga tahu Pak. Gitu. Basi kalkulator Pak ya. Ya, ketik aja basi kalkulator, nanti masukkan di situ. Serius Pak, serius. Itu ilmunya sudah 50 tahun yang lalu Pak, dan sekarang sudah di computerize gitu. Ya. Baik, intermezzo aja. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau menyampaikan sharing atau kesimpulan, silakan. Terima kasih Pak. Ya, silakan ada? Pak Romono mau menyampaikan? Kayaknya open mic Pak Romono. Enggak juga ya? Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Frans kasih closing speech. Silakan Pak, kasih kesimpulan. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya AI itu membantu kita, membantu para pebisnis untuk meningkatkan revenue, mengurangi biaya, melakukan inovasi dan efisiensi sehingga kita pekerjaannya jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Jadi kalau kita punya profesi tidak menggunakan teknologi ini untuk memenangkan persaingan di antara profesi kita, maka kita akan rugi sendiri. Dan tools-nya itu sudah ada, AI tool guru.com yang kita bisa gunakan sehingga membantu kita meningkatkan revenue kita, mengurangi biaya, dan melakukan inovasi. Jadi semoga sharing tadi membuka wawasan untuk kita bisa lebih kompetitif lagi ke depannya.
Ya baik, kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Frans Budi Pranata yang sudah sharing buat kita. Terima kasih Pak Frans, keren sekali sharingnya malam ini, juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara malam hari ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, pesan dulu karena Pak Hendrik tadi saya WA belum dibalas. Pak Hendrik, ini nanti tolong dijawab ya Pak, mau saya minta jadi narasumber untuk nanti di waktu yang akan datang ya. Baik, nanti tinggal atur waktunya. Baik, ya Bapak Ibu teman-teman, silahkan yang belum join WA grup DMC silahkan join. Saya nanti akan sering-sering sharing, sering-sering posting artikel dan video tentang aplikasi AI apa saja yang sedang tren ya. Kemarin sudah ChatGPT, terus ada DARI ya, ada apa lagi nanti saya akan sering-sering ya. Ya, karena kita sebenarnya dari zaman ke zaman mengenal dunia industri ya. Kalau dulu kan revolusi industri poin 1, 2, 3, 4 ya, dari otomatisasi menjadi Internet of Things, kemudian digitalisasi ya. Dan sekarang muncul era baru AI dan Anda sudah merasakan sendiri bagaimana zaman manual menjadi otomatisasi, dari otomatisasi menjadi Internet of Things, dari Internet of Things menjadi digitalisasi, dan itu benar-benar terjadi dan benar-benar itu new wave ya, gelombang demi gelombang. Jadi saya pikir memang sudah saatnya, meskipun sebagian orang sudah ngingetin beberapa tahun yang lalu, tapi saya pikir inilah saatnya kita untuk mulai lebih serius lagi memperhatikan perkembangan AI ya, karena ini sepertinya gelombangnya akan jauh lebih besar dan cepat sekali gunungannya. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya ya. Mohon supportnya supaya kita bisa rutin mengadakan sharing-sharing seperti ini. Anda boleh setia menjadi peserta, boleh juga jadi narasumber ya. Yang pengen jadi narasumber, yang mau kerjasama silakan. Baik, terima kasih Pak Ganda. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman, silakan. Ya, baik, kalau tidak ada lagi, sampai ketemu di ya. Oh Pak Thomas, mau sampaikan apa Pak? Materi seminarnya bisa dibagikan Pak Baryo? Oh ya, nanti kita minta Pak Frans kalau boleh nanti ada slide yang di-share, nanti silahkan Pak, nanti kita share ke all group kalau Pak Fransnya berkenan ya. Baik. Ya. Terima kasih. Dan sorry, saya mau tambahkan, kalau teman-teman mau dapat sertifikat, itu topik AI saya ini ada di kubisa.com. Jadi dapat sertifikat, dapat materi, dan sebagainya ya. Tapi nanti pertanyaan atau permintaan Pak Aryo nanti saya akan ada yang saya share. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beristirahat, selamat berlong weekend. Ya. Terima kasih Pak Aryo, terima kasih Pak Ganda, Pak Frans. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Hendrik. Oke, selamat malam Pak. Terima